panjang, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa kita ini setelah selesai majelis ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa berjumpa lagi di masjid yang insyaallah yang mulia ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya segala perbuatan yang dilakukan terburu-buru, tergesa-gesa, itu akan menghasilkan kurang maksimal. Bahkan dikatakan bahwa al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan, tetapi ada pengecualian. Nah, jadi ada 5 hal justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar disegerakan. Nah, bagaimana dalam sebuah hadis dikatakan bahwa al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsah, it'amut ta'am wa tajhizul mayyit wa tazwijul bikr wa qada'ud daini wa taubah minaz zambi. Jadi ada 5 hal yang justru harus disegerakan. Pertama kodenya. Pertama adalah it'amut ta'am. Artinya menyuguhkan makanan ketika datang tamu. Disegerakan menyuguhkan makanan. Jadi Pak, kalau ada tamu, Bu, segera disuguhkan. Jadi apa yang ada dalam kulkas itu keluar permulaan. Nah, seperti ini kan, sudah keluar sudah. Nah, minimal air putih, ya. Apalagi yang kita suguhkan itu adalah tamu. Ya. Inna khairakum man at'amat ta'am. Sesungguhnya sebaik-baik di antara kalian adalah yang memberi makan, menyuguhkan makanan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuliakan tamu, apalagi yang kita suguhkan ini untuk tamu kita. Ini adalah keberkahan. Ya. Jadi ada kisah tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu jauh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu agar mendatangi istri-istri Rasulullah dan bertanya, apakah ada makanan di rumah? Setelah Anas bin Malik bertanya, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada makanan ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi para sahabat dan mengatakan, ala rajulun yudayif hadhihi lailah yarhamuhullah. Adakah di antara kalian yang ingin menjamu tamuku, maka Allah Subhanahu wa taala akan rahmati rumah tangganya, akan rahmati hidupnya. Maka ada laki-laki yang mengangkat tangan, ana ya Rasulullah, saya siap menjamu tamunya Rasulullah nanti malam. Akhirnya laki-laki ini pulang ke rumah dan mengatakan bahwa akan datang tamunya Rasulullah. Jangan buat malu. Maka istrinya ini mengatakan,
ma indi illa qutus sibah. Bahwa kita tidak punya makanan kecuali makanan untuk anak-anak kita. Cukup makanan ini untuk anak-anak kita. Maka laki-laki ini, suami ini mengatakan, begini saja. Ini tamunya Rasulullah, ini kesempatan emas. Ya. Iza aradal asya, ketika datang waktu makan malam, tugasmu adalah fanawwimihim, menidurkan anak-anak. Seolah-olah anak itu sudah kenyang. Kan biasanya kalau tidur pula kenyang. Nah, nanti kalau dia datang, kita mati ke lampu. Jadi bukan langsung dimatikan lampu, tapi pas lagi dihidangkan, pas siap-siap nak, ini mati lampu. Nah, jadi pas ketika malamnya itu datang, tamunya itu pas dihidangkan, dimatikan lampunya. Biar apa? Biar tamu ini tidak sungkan. Tapi lain kalau kita dimatikan lampu, kaget. Cak mana nak makan? Tidak. Dimatikan lampu agar tamu ini tidak sungkan. Ketika itu mungkin apa yang dimakan, ya. Misalnya ayam bakar, ya. Berdoa kalau yang dimakan itu yang di atas tidak dibalik. Tapi karena gelap itu lah yang di atas dimakan habis, dibaliknya belum, ya. Akhirnya habis, ya. Dan seolah-olah suami istri ini juga ikut makan. Nah, akhirnya tamu ini kenyang, suami istri tetap lapar, anaknya juga tetap lapar, tidur dalam keadaan lapar. Tapi apa yang terjadi pagi harinya? Rasulullah SAW mengabarkan Allah kagum. Nah, ini hadis sahih, ya. Laqad ajiballahu ma fa'ala fulan wa fulana. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kagum dengan apa yang dilakukan oleh si fulan dan fulana tadi malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, ya, suami istri ini. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana, ya, seorang sahabat yang mendahulukan orang lain, ya, ketika bertamu. Ini Pak, artinya kalau ada tamu itu kesempatan, ya. Rumah kita itu jadi berkah, malaikat mendoakan, ya. Jadi sekali lagi, kalau ada tamu itu kesempatan yang luar biasa agar kita muliakan, ya. Keluar kelanya loh, ya, yang ada. Maka malaikat akan mendoakan kita bi antibta wa taba mamsa, ya. Rumah-rumah kita akan menjadi keberkahan. Nah, bagi orang yang senantiasa memuliakan tamu. Tapi ada caranya. Nah, kalau bertamu itu dalam Islam maksimal 3 hari. Berarti ketika 3 hari kita sambut, kita muliakan. Lebih dari 3 hari itu bukan tamu lagi, itu apa namanya? Bayar. Ya, 3 hari batasnya itu. Nah, memuliakan tamu itu 3 hari. Setelah 4 hari itu tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjamunya. Nah, itu 3 hari. Apalagi kalau tamu itu keluarga, ya, selagi dia tidak bersama di rumah, ya, maka kita muliakan. Segera dihidangkan makanan. Ini yang pertama, ya. Jadi beruntunglah yang setiap hari menjamu tamunya, ya, gitu. Yang kedua, ini disegerakan. Yang kedua, ini ada juga penting, ya. Ketika ada keluarga kita, masyarakat kita, jamaah kita yang meninggal, maka disegerakan, ya, prosesnya itu disegerakan, ya. Terutama menguburkan, ya. Ini adalah perintah Rasulullah SAW
ketika ada keluarga kita, jamaah kita yang meninggal, maka dianjurkan agar disegerakan dikuburkan. Ya. Mana dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan asri'u, ini filul amri, ya. Segeralah, asri'u bil janazah, segeralah kuburkan jenazah, dipercepat. Kenapa? Fa in taku solihah, kalau seandainya, ya, apalagi laki-laki ini soleh, ya, maka khairun tuqaddimuna, ini adalah hadiah terindah. Inilah yang diharapkan orang yang sudah meninggal, ya, hadiah terbaik terakhir kita berikan dengan menyegerakan menguburkan jenazah. Ya. Jangan diperlambat. Tetapi ya, sebaliknya, ketika kita perlambat penguburan, maka ini adalah yang tidak diharapkan oleh jenazah. Ya. Jadi kita ini jangan mendahulukan perasaan, ya. Maka kita dahulukan kebaikan orang yang meninggal. Ini dah satu hari, ada Pak, satu hari baru dikuburkan. Hah? Ada baik kalau di ini ya, di apa itu? Di awet ke itu ya. Ya. Itulah sudah lewat batas. Ya. Kesihan jenazahnya. Ya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, boleh tidak agak diperlambat